Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho. Saya dari kelompok 2, kelas A. Seperti biasa, awali harimu dengan praktikum. Di sini, kami akan melakukan praktikum tumbuhan air, di mana praktikum tumbuhan air ini dilakukan di waduk Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Pertama, tentukan titik untuk meletakkan plot. Plot yang digunakan di sini adalah 1 dikali 1 meter. Setelah plot diletakkan, maka tumbuhan yang berada di dalam plot akan ditangguh dan dimasukkan ke dalam plastik. Sembari memasukkan tumbuhan ke dalam plastik, tumbuhan yang berada di plot akan dihitung jumlahnya dan spesies tumbuhannya. Dilihat dari jenis tumbuhannya, di dalam plot kami hanya terdapat 1 spesies tumbuhan air, yaitu tumbuhan air kiapu. Tumbuhan air kiapu adalah tumbuhan air yang mengapung dan termasuk dalam keluarga Araceae. Tumbuhan ini sering ditemukan di permukaan air yang tenang seperti danau, rawa, kolam, dan saluran irigasi. Tumbuhan air kiapu atau Pistia stratiotes memiliki morfologi, yaitu pada akar kiapu berbentuk serabut dan berfungsi untuk menyerap nutrisi di dalam air. Batang kiapu itu sangat pendek atau hampir tidak terlihat. Pada daun kiapu itu berbentuk opal, berwarna hijau terang dan dilapisi lilin sehingga kiapu tidak dapat tenggelam dan berbulu-bulu halus. Setelah pengambilan kiapu selesai, kiapu pun dikeluarkan dari plastik untuk diberikan bahan pengawet supaya pada saat dikeringkan kiapu tidak berjamur, dan setelah diberi bahan pengawet, kiapu pun ditimbang untuk dihitung berat basahnya. Setelah selesai melakukan penimbangan, maka selanjutnya kiapu dibawa ke laboratorium. Sesampainya di laboratorium, selanjutnya diberikan penjelasan oleh asisten laboratorium untuk segera melakukan identifikasi tumbuhan air yang didapat di dalam plot. Setelah selesai pengidentifikasian, selanjutnya tumbuhan air yang terdapat di dalam plot dikeringkan dan minggu selanjutnya dibawa untuk dihitung berat kering tumbuhannya. Pada praktikum kedua ini, tumbuhan air yang sudah dikeringkan dibawa ke laboratorium untuk ditimbang berat keringnya. Setelah ditimbang berat keringnya, dimasukkan ke dalam rumus untuk mencari berat kering tumbuhan air yang didapatkan.
Setelah selesai melakukan perhitungan berat kering pada tumbuhan air, selanjutnya tumbuhan digambar di atas kertas kalkir. Selanjutnya saya akan menjelaskan nilai kerapatan, kerapatan relatif, frekuensi, dan frekuensi relatif tiap spesies pengamatan. Pada plot 1 terdapat satu spesies yaitu kiapu. Nilai kerapatan kiapu yaitu 9,7. Nilai kerapatan relatif yaitu 1, frekuensinya 1, dan frekuensi relatif itu 0,76. Pada plot 2 hanya terdapat juga satu spesies yaitu kiapu. Nilai kerapatan pada plot 2 yaitu 15, kerapatan relatifnya 1, frekuensinya 1, dan frekuensi relatifnya 0,76. Pada plot ketiga itu terdapat dua spesies yaitu kiapu dan eceng gondok. Pada kiapu kerapatannya itu 10,7, kerapatan relatifnya itu 0,96, frekuensinya 1, frekuensi relatifnya 0,76. Pada eceng gondok kerapatannya itu 0,2, kerapatan relatifnya itu 0,030, frekuensinya itu 0,3, dan frekuensi relatifnya adalah 0,23. Selanjutnya, untuk perhitungan berat kering pada setiap plot itu mendapatkan hasil. Pada plot 1 itu berat kering spesies kiapunya adalah 200 gram. Pada plot 2 yaitu pada spesies kiapu berat keringnya itu adalah 190 gram. Pada plot 3 terdapat dua spesies yaitu kiapu dan eceng gondok. Pada kiapu terdapat berat keringnya yaitu 119,3464 gram. Pada eceng gondoknya mendapatkan berat kering yaitu 255,3446 gram. Selanjutnya yaitu pembuatan herbarium. Langkah pertama untuk pembuatan herbarium yaitu mencari tumbuhan air yang untuk dibuat herbarium. Di sini saya menggunakan eceng gondok yang diambil dari Jalan Merpati Sakti, yaitu pada kolam di samping jalan. Setelah diambil tumbuhannya, selanjutnya tumbuhan dicuci dan kemudian diberi pengawet. Setelah diberi pengawet, selanjutnya tumbuhan dijemur dan dikeringkan. Kemudian setelah dikeringkan, tumbuhan disetrika lalu dilaminating dengan kertas A4.